Setelah menghaluskan wajah ini, saya akan masuk tahap pewarnaan. Kita harus buat layer baru. Di sini kita klik kulit, kita buat layer baru, kemudian klik kanan, create clipping mesh. Nah, kemudian kita akan warnai dengan warna, kode warna ini kita isi dengan FACBAE. Enter. Lalu kita gunakan ini cat Paint Bucket Tool. Klik kanan, biasanya dia gradient tool kalau baru install. Pilih ini, lalu kita klik. Nah, inilah guna dari clipping mesh teman-teman. Sudah saya jelaskan di video yang lain. Ini ada seperti panah ke bawah. Dia hanya mewarnai bagian kulit saja. Nah, ini. Jika tidak menggunakan ini, dia akan mewarnai semuanya seperti ini. Perhatikan layarnya sudah berbeda. Tadi ada panah ke bawah kan? Saya aktifkan kembali. Cara cepatnya Ctrl Alt G atau sama dengan clipping mesh tadi. Kemudian untuk normal ini blendingnya kita ubah menjadi color. Nah, dia sudah terwarnai seperti ini, tapi ini belum cukup. Nanti kita atur lagi warnanya. Selanjutnya kita harus menghapus bagian mata dan bibir karena warnanya berbeda. Bibir nanti kita buat agak merah sedikit, jangan terlalu kuat. Kemudian bagian mata kita buat hitam putih. Jadi dia berbeda dengan pewarnaan ini. Untuk itu kita seleksi bagian matanya, bisa matikan lagi layarnya supaya nampak lengkungan. Ini penggunaan pen tool tadi, klik tahan, atur, lepaskan, klik tahan, atur, lepaskan, klik tahan, atur, lepaskan. Mulai dari sini, klik tahan, di sini agak melengkung. Nah, di sini bisa diatur garisnya, di sini juga bisa diatur. Kemudian kita lanjut ke sini, klik tahan, atur. Oke, lanjut bagian bibir. Hati-hati, seleksinya harus rapi, jangan terlihat kaku. Kaku itu wajar jika teman-teman masih baru mencoba, tapi coba dipraktekkan terus bagaimana supaya seleksinya bisa rapi. Oke, kira-kira begini. Ini kenapa tidak bagian bawah saya ambil, nanti ini sebenarnya ini bukan bibir ini ya, cuman kulitnya yang ada, biasanya kulit di bagian bawah bibir, kemudian ini bayangan dari bibir. Kita cukup seleksi yang ini, karena kita jika menyeleksi yang bawah, nanti bibirnya terlihat terlalu tebal. Memang tidak terlalu terlihat, tapi silahkan dicoba, mungkin teman-teman akan paham sendiri jika sudah lama bermain Smooth G. Kemudian ini Ctrl Enter, kita buat seleksi, sama dengan Make Selection. Kemudian kita hapus dengan Backspace, sama biasa. Nah, sudah terhapus, bibirnya sudah muncul. Oke, kemudian kita matikan dulu seleksi ini. Caranya Ctrl D atau deselect, singkatannya D, Ctrl D, untuk mematikan seleksi atau menghilangkan seleksi. Kemudian layer 2 ini yang color ini saya duplikat, Ctrl J, kemudian clipping mesh kembali, Ctrl Alt G. Kemudian blending color ini kita ubah menjadi soft light. Saya ubah namanya supaya teman-teman mudah melihatnya, memahaminya. Soft light. Nah, dia sudah agak cerah dibanding tanpa soft light seperti ini. Kemudian kita buat layer baru. Kita klik kanan lagi, create clipping mesh atau Ctrl Alt G. Selanjutnya kita akan warnai bagian mata dan bibir. Tadi kan sudah kita hapus bagian mata dan bibir ya teman-teman. Jadi kita bisa munculkan kembali seleksinya itu. Tadi kan kita menghapusnya bagian color atau bagian soft light. Jadi kita bisa munculkan seleksinya dengan cara tekan Ctrl pada keyboard, lalu pada kotak color ini atau soft light ini kita klik. Itu gunanya untuk memunculkan objek yang berada di layar tersebut. Nah, muncullah objek seperti ini. Nah, ini akan ada nampak warna agak krim apa oranye gitu ya. Jadi dia memunculkan ini.
kecuali bagian mata dan bibir, karena pada bagian ini sudah kita hapus. Nah, kita bisa memanfaatkan ini. Caranya kita balikkan seleksi ini supaya dia hanya berfokus pada area yang kosong ini. Ini kan bagian mata dan bibir kosong di sini tadi kan sudah kita hapus. Bisa kita manfaatkan dengan cara Ctrl Shift I. Nah, sekarang dia berbalik. Ini adalah bagian kosong pada blending soft light ini dan blending color ini. Kita manfaatkan, kita klik layer 2 ini. Kemudian pilih ini. Kita pilih warna hitam pada kotak warna. Enter. Kita klik. Nah, kemudian blending normal kita ubah menjadi color seperti ini. Kemudian teman-teman bisa tahan kontrol, munculkan kembali seleksinya, klik pada layer 2 karena kita mau menghapus bagian bibir. Klik kanan, kita pilih brushnya, ini eraser tool. Yang ini boleh, yang ini boleh. 100 opacity flow-nya. Kita hapus bagian ini saja, jangan mengenai mata. Kemudian kita pilih kembali ini pewarnaan. Kita akan mengcopy warna alis ini, kan di sini sudah terwarnai agak oranye gitu. Kita tahan Alt untuk mengcopy warna. Nah, kita arahkan pada sini. Lalu kita lepaskan. Lalu kita klik di sini pada bagian bibir. Kemudian kita atur pewarnaannya dengan Ctrl U. Ctrl U. Muncul hue saturation, silahkan dicatat. Kemudian saturation ini kita naikkan supaya warnanya agak merah, agak cerah, kuat seperti ini. Jika terlalu kuat geser ke kiri, silakan diatur. Kemudian bagian hue ini, inilah pengaturan warnanya. Kita geser ke kiri supaya warnanya agak pink. Nah, seperti ini. Kira-kira jika kurang geser ke kiri lagi, tapi jika terlalu ungu dikembalikan, jangan terlalu ungu. Silakan diatur. Oke, hasilnya sudah jadi seperti ini, sudah diwarnai. Saya save dulu, Ctrl S. Oke, kemudian teman-teman harus buat satu kanvas lagi sebagai patokan before dan after. Kita tekan Ctrl N pada keyboard. Kita buat width di sini 7, 10, 200 pixel inci, samakan aja. Kemudian oke. Nah, di sini kita tarik, kita geser ke kiri pojok atas. Kemudian saya klik kembali pada kanvas ini. Lalu saya pilih di sini ada layer 1. Ini yang belum diseleksi. Saya tarik ke sini supaya nampak bagaimana before-nya. Jadi itu adalah acuan kita bagaimana mewarnai bibirnya. Kita sesuaikan. Di sini terlalu pink, tapi jika terlalu kuat bisa kita atur kembali. Kita kurang Ctrl U, kita kurangi di sini. Kemudian bagian atas bisa kita geser ke kanan supaya agak oranye kembali, bukan pink. Oke. Berbeda sedikit tidak masalah selagi dia masih natural. Jangan terlalu kuat karena yang warna kuat biasanya untuk cewek. Kemudian kita buat layer baru lagi. Sebenarnya ini bisa saya buat layer barunya banyak tadi supaya tidak mengulang-ulang, tapi mungkin teman-teman bingung nanti. Untuk itu selanjutnya karena kita masih banyak menggunakan layer baru, saya klik aja banyak di sini sekitar 4 misalnya. Kemudian saya tandai di sini secara cepat. Tahan Ctrl, klik, lalu Ctrl Alt G untuk clipping mesh massal. Seperti ini. Kemudian saya pilih yang nomor 3 yang baru tadi. Selanjutnya nomor 4 lah. Di sini saya buat namanya mata. Kita sisakan yang ini kosong nomor 3 karena nanti gunanya untuk mewarnai putih mata. Di sini untuk bagian pupil mata yang hitam. Supaya tidak sering menyeleksi, kita bisa munculkan kembali di sini ini pewarnaan. Warna mata bibir. Bentar. Nah, kita munculkan kembali. Ingat, tahan kontrol pada keyboard. Lalu di sini kita klik pada kotak layer warna mata bibir. Muncul seleksi kembali. Nah,
Di sini benar ya, dia hanya menyeleksi bagian mata dan ini. Itu artinya seleksinya sudah benar. Kita klik layer mata ini, lalu kita pilih brush, klik kanan. Kita bisa gunakan yang ini, standar dari Photoshop. Kemudian opacity 100, flow 100. Kita sesuaikan ukurannya, teman-teman bisa atur ukuran brush. Lihat pada keyboardnya, di samping huruf P ada buka kurung siku dan tutup kurung siku. Itu gunanya adalah untuk memperkecil dan memperbesar. Buka ini gunanya untuk memperkecil, kita klik di keyboard, kita pencet. Yang tutup kurung siku dia untuk memperbesar. Oke, kita sesuaikan ukurannya dengan bola mata hitam ini. Lalu kita pilih di sini warna hitam, buka kotak warna, pilih hitam, enter. Kita klik di sini. Dan kita klik di sini, sesuaikan ukurannya. Kemudian saya akan klik layer di bawahnya, ini yang saya kosongkan tadi. Kemudian kita pilih brush, klik kanan. Kemudian di sini saya gunakan brush Aurora. Teman-teman bisa masukkan kembali setelah download dari deskripsi. Di sini bisa load brush. Lalu sini saya gunakan ini brush Aurora, dan ini ada Aurora Basic Brush, enter. Dia akan muncul pada posisi paling bawah jika baru diinstal, dan kita gunakan nomor 149. Oke. Opacity dan flow kita kurangi sedikit. Kita mau membuat warna hitamnya dulu. Pada ini saya perkecil dulu ukurannya. Ini ada bagian hitam pada posisi paling atas. Kita klik, tahan, sesuaikan warna hitam yang dibentuk. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kemudian saya akan mewarnai bagian putih matanya. Di sini masih gelap, bisa kita cerahkan sedikit dengan warna putih. Opacity flow kita kurangi. Kita klik, tahan, atur. Nah, lepaskan, klik, tahan, atur. Jangan terlalu penuh seperti ini teman-teman, nanti dia terlalu flat. Jadi kita cukup mewarnai sedikit bagian tengah ini. Nah, jadi kan di sini masih ada gelap sedikit. Di sini begitu juga, jangan sampai penuh seperti ini. Ini salah. Kita cukup mewarnai sedikit sampai sini misalnya. Di sini sedikit. Oke. Kemudian saya akan buat pupil matanya. Kita buat di layer paling atas ini, atau di sini lah, nomor 5, pupil mata, pupil, enter. Seleksinya masih jalan. Kemudian saya akan gunakan warna ini di area alis mata, atau di sini ada agak warna oranye atau coklat. Saya atur ukuran brushnya. Kemudian klik tahan di sini 1 kali, lepaskan. Kemudian kita copy warna yang terbentuk, kita sapukan ke sampingnya seperti ini. Ini sangat simpel teman-teman. 1 kali klik di sini, kita geser sedikit, lepaskan, lalu kita copy warnanya, lalu kita sapukan. Oke. Kemudian kita akan membuat cahaya pada mata. Di sini ada sedikit cahaya pada matanya. Nah, kita tidak perlu menyamakan itu. Kita buat sendiri saja supaya tidak ribet. Kita atur ukurannya, kita perkecil sedikit. Misal warna putih, kita gunakan warna putih. Oke. Kemudian setelah atur ukuran, kita pilih warna putih, atur ukuran lagi, kita kecil sedikit. Saya akan warnai di sini putih. Lalu saya tarik sedikit ke sini. Lalu saya buat misalnya di sini putih. Oke. Bisa matikan seleksinya, Ctrl D. Catat ya teman-teman. Kemudian kita copy layar pupil mata ini.
cara cepatnya. Maklum kalau ribet, tapi ini sangat bermanfaat di kemudian hari. Teman-teman bisa cepat kerjanya dengan cara ini. Tahan Ctrl dan ALT. Nah, di sini muncul seperti ikon kembar gitu hitam putih. Itu gunanya untuk mengcopy. Kita bisa tarik klik tahan ini, kita sesuaikan ke posisinya. Nah, seperti ini. Kita atur posisinya. Bisa gunakan ini move tool. Kita klik ini, lalu kita pencet bawah pada keyboard, pencet atas, kiri, kanan, terserah. Oke. Matanya sudah jadi.